Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhabarakan, selamat datang kembali di Darul Mukhlasin Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai syariat Islam di Aceh, khususnya berkaitan dengan penegakan syariat Islam di Aceh. Siapa saja yang harus terlibat dalam penegakan syariat Islam di Aceh? Apakah mereka yang bekerja di Dinas Syariat Islam saja, atau Mahkamah Syariah Islam, atau MPU Aceh? Nah, kita akan membahasnya di sini. Sebelum itu saya akan mengutip beberapa kisah terlebih dahulu mengenai fenomena yang sangat menarik yang baru-baru ini terjadi di Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi. Di sana ratusan ibu-ibu mendatangi lokasi wisata Mantak Tari pada Ahad 8 September 2019 sekitar pukul 5:30. Alih-alih untuk menolong kebakaran yang sedang terjadi, mereka itu malah mengamuk, mengobrak-abrik dan merubuhkan puing-puing kios sisa kebakaran yang diiringi dengan sumpah serapah. Padahal kebakaran sejumlah kios di sana baru saja dipadamkan oleh beberapa tim dari pemadam kebakaran dan juga dibantu oleh pihak kepolisian dan juga pihak Koramil sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Artinya ada selingan sekitar 30 menit. Mereka tidak rela objek wisata tersebut dihidupkan kembali, yang hanya akan mengundang maksiat dan mendatangkan bencana. Berita ini dimuat oleh Serambi Indonesia pada tanggal 9 September 2019. Sudah begitu geramkah masyarakat di Aceh dengan berbagai maksiat yang selama ini terjadi? Kenapa masyarakat tidak ikut memadamkan kebakaran, malah dengan emosi membara ikut merubuhkannya? Di mana wilayatul hisbah atau polisi syariat? Tidak disangkal bahwa berbagai maksiat baik secara tersembunyi, terselubung, dan bahkan terang-terangan banyak terjadi di Aceh. Ada perjudian, minuman keras, termasuk tuak. Ada narkoba, berbuat mesum, dan bahkan prostitusi online yang baru saja diungkap, yang baru saja dibongkar oleh pihak kepolisian. Berbagai maksiat hari demi hari terus saja terjadi di Aceh, yang telah memproklamirkan diri sebagai negeri syariat. Terjadinya kemarahan emak-emak di objek wisata Mantak Sari, Kabupaten Pidi tersebut adalah bukti betapa besar kebencian masyarakat terhadap berbagai maksiat di Aceh. Kejadian ini merupakan representasi masyarakat Aceh saat ini. Masyarakat Aceh pada hakikatnya begitu kesal dan marah terhadap berbagai kemaksiatan yang terjadi di Aceh. Selama ini mereka berdiam diri dan hanya membencinya di dalam hati. Kendati ini adalah selemah-lemah iman, mereka tidak punya power memberangus kemaksiatan di Aceh. Lihatlah berbagai objek wisata yang terjadi di seluruh Aceh. Baik objek wisata yang berada di pinggir pantai maupun di tengah-tengah perbukitan atau pegunungan. Hampir tidak ada objek wisata di Aceh yang bebas maksiat. Semuanya seolah membela, melakukan pembenaran dan pembiaran. Bahkan sebagian pengusaha mendesain khusus agar kemaksiatan tidak tampak oleh mata. Padahal Allah memerintahkan hambanya agar masuk ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Realitanya, di berbagai tempat objek wisata di Aceh banyak sekali terjadi maksiat. Sebagian besar mereka melakukan berbagai transaksi birahi. Transaksi birahi yang dimaksud di sini adalah bertatap pandang, duduk bermesraan, pegangan tangan, cokeh-cokehan, minum segelas berduaan, makan bersuapan, ciuman, dan berbagai bentuk perzinahan lainnya. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu secara terang-terangan. Maksiat terang-terangan. Bukan hanya di objek wisata, sebagian muda-mudi dan pasangan non-muhrim tidak enggan, tidak takut, tidak malu sedikit pun melakukan berbagai transaksi birahi di depan umum. Mereka melakukannya dengan terang-terangan. Mereka melakukannya di atas sepeda motor dengan cara berpegangan tangan, raba-rabaan, berpelukan, berciuman, dan berbagai maksiat lainnya. Mereka melakukannya tanpa beban, tanpa merasa malu dan bersalah. Pemandangan seperti ini dapat disaksikan saban hari tanpa banyak yang peduli. Mau saya kasih contoh?
Taman Bustanus Salati, malam Jumat sepulang saya zikir dari Masjid Raya, banyak sekali pemuda-pemudi yang melakukan transaksi birahi, baik itu pegangan tangan, duduk berduaan, dan lain sebagainya. Kalau tidak percaya, silahkan cek sendiri yang berada di Banda Aceh. Realitas sekarang menunjukkan bahwa perbuatan mesum yang ditangkap WH adalah pelaku yang bersunyi-sunyi. Misalnya di dalam rumah yang tertutup, di pinggir pantai, dan di hutan-hutan yang sunyi. Sementara pekerjaan mesum yang dilakukan dengan terang-terangan dibiarkan. Buktinya, mereka yang melakukan perbuatan mesum di atas kendaraan, di warung-warung pinggir jalan, di mal, dan tempat keramaian lainnya tidak diberikan tindakan apapun. Mereka tidak pernah ditangkap, konon lagi dicambuk. Saya teringat perkataan Syekh Al-Qardawi dengan lantang mengatakan, muda-mudi Islam hari ini telah disusupi rencana busuk. Mereka doyan mendengarkan lagu-lagu, meniru artis pengumbar syahwat, memakai kalung dan cincin emas, hidup berhela-hela dan tidak bisa membedakan halal dan haram, bahkan tidak mengenal kewajibannya. Muda-mudi seperti ini adalah musibah besar bagi mereka sendiri, keluarga, agama, negara, dan bangsa. Kita rindu muda-mudi yang mampu mengekang syahwatnya dan tidak berbuat maksiat karena rasa takut pada Allah seperti Yusuf bin Ya'qub yang mampu menolak Zulaikha. Kita tidak dapat lagi menemukan pemuda seperti Usamah bin Zaid yang memimpin pasukan muslim pada usia 18 tahun, Muhammad bin Qasim yang sukses berdakwah di Bangladesh, Pakistan, dan India pada usia beranjak 17 tahun, dan Muhammad Al-Fatih yang membuka Konstantinopel dan meruntuhkan kekuasaan Bizantium Romawi pada usia 23 tahun. Kita sedang dalam posisi stagnan syariat. Adegan maksiat yang dilakukan muda-mudi dan pasangan nomhurim di berbagai objek wisata pinggir pantai maupun di daerah perbukitan dan pergunungan terjadi di seluruh kabupaten kota di Aceh. Pemerintah daerah seharusnya tidak boleh berdiam diri dan berpangku tangan menyaksikan adegan ini terus terjadi. Generasi muda di negeri ini akan hancur, akan lahir generasi doyan mendekati zina, bahkan generasi produk zina yang kelak akan mendiami Serambi Moka, yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin produk zina pula. Kenapa adegan kemaksiatan terus terjadi? Harus diakui, saat ini di berbagai kabupaten kota di Aceh sedang terjadi stagnan syariat. Simbol syariat hanya dijadikan life service semata. Pada visi misi bupati dan wali kota misalnya, pelaksanaan syariat Islam secara kafah ditempatkan pada urutan teratas. Namun alokasi anggarannya paling amblas, menjadikan syariat sebagai dagangan pelaris sedangkan realitanya hanya simbolis, memperdagangkan agama Allah dengan murah dan sungguh ironis. Kita perlu serius. Kasus maksiat yang terjadi di berbagai objek wisata di Aceh perlu ditangani secara serius. Kanun 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam, Kanun 12 tahun 2003 tentang minuman khamar, Kanun 13 tahun 2003 tentang maisir, Kanun 14 2003 tentang khalwat, dan sekarang digantikan dengan Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah di Aceh. Itu harus diimplementasikan secara komprehensif. Semua aparatur harus siap membendung, harus siap menegakkan kanun syariat Islam tersebut. Gubernur, bupati, dan wali kota di Aceh harus melakukan berbagai tindakan nyata agar berbagai maksiat dapat diatasi. Diperlukan langkah konkret. Bahkan harus ada semacam blueprint penanganan berbagai bentuk kemaksiatan di Aceh. Jangan diamkan apalagi dibiarkan. Diperlukan langkah serempak semua stakeholder di Aceh. Ingat, tiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Diperlukan kepedulian gubernur, bupati, dan wali kota di Aceh terhadap penganggaran syariat. Diperlukan proporsi penganggaran yang sesuai. Jangan sampai ketika terjadi permasalahan-permasalahan syariat Islam seperti anak yang melakukan syariat Islam tidak ada ruang khusus. Itu di hampir di semua mahkamah syariah di Aceh belum ada ruang khusus jika menangani perkara anak. Ini harus menjadi prioritas pemerintah untuk memberikan anggaran khusus pada penegakan syariat Islam di Aceh. Jangan sebaliknya, gubernur harus jadi komando
Sudah saatnya Gubernur memerintahkan WH bekerja sama dengan kepolisian dan stakeholder lainnya melakukan penertiban, pembinaan, dan bahkan penindakan bagi yang melanggar. Lakukanlah secara terus-menerus dan integratif. Razialah secara berkala semua objek wisata, warung-warung, jalanan. Jangan sampai ada lagi yang melakukan maksiat. Lakukan pembinaan bagi pemilik usaha agar mereka sadar syariat. Kemaksiatan harus diberemus dari bumi Aceh. Semoga Aceh ke depan bebas maksiat dan bermartabat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.